Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai Ardara URB, NIM 190388201029, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang landasan neurologis bahasa. Faktor yang penting dalam penguasaan bahasa salah satunya adalah faktor neurologis, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa, tetapi hewan tidak. Selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang struktur dan organisasi otak manusia. Pertumbuhan manusia menjadi penyelidikan para ahli sejak lama, khususnya tentang penyelidikan oleh para ahli paleoneurologi. Penyelidikan ini sudah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hasil penyelidikan ini setidaknya tampak pada ukuran otak manusia yang membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg. Meskipun ukuran bukan satu-satunya indikator untuk mengukur perubahan fungsi, paling tidak ukuran itu memungkinkan akan adanya fungsi yang bertambah. Sistem saraf merupakan pusat keputusan dan komunikasi tubuh. Sistem saraf itu sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu tulang punggung yang terdiri dari sederetan tulang punggung yang bersambung-sambungan atau spinal cord dan otak. Sedangkan otak itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu batang otak atau brainstem dan korteks cerebral atau cerebral cortex. Otak merupakan pusat dari keseluruhan tubuh. Selain paling penting, otak juga merupakan organ yang paling rumit. Nah, sedangkan otak itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, brainstem batang otak, dan limbic system atau sistem limbik. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu cerebrum atau otak besar. Cerebrum adalah bagian terbesar dari otak manusia yang juga disebut dengan nama cerebral cortex, forebrain atau otak depan. Cerebrum merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang. Cerebrum membuat manusia memiliki kemampuan berpikir, analisis, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, memori, dan kemampuan visual. Kecerdasan intelektual atau IQ juga ditentukan oleh kualitas bagian ini. Cerebrum itu sendiri terbagi lagi menjadi 4 yang disebut dengan lobus. Yang pertama ada lobus frontal, yang merupakan bagian lobus yang ada di paling depan bagian dari otak besar, berhubungan dengan kemampuan membuat alasan, kemampuan gerak, kognisi, perencanaan, penyelesaian masalah, memberi penilaian, kreativitas, kontrol perasaan dan kontrol perilaku seksual dan kemampuan bahasa secara umum. Kemudian yang kedua adalah lobus parietal yang berada di tengah, berhubungan dengan proses sensor perasaan seperti tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. Yang ketiga ada lobus temporal, berada di bagian bawah, berhubungan dengan kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi, dan bahasa dalam bentuk suara. Dan yang terakhir yaitu lobus occipital ada di bagian paling belakang, berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata. Selain dibagi menjadi 4 lobus, cerebrum atau otak besar juga bisa dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Kedua belahan itu terhubung oleh kabel-kabel saraf di bagian bawahnya. Secara umum, belahan otak kanan mengontrol sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol sisi kanan tubuh. Kemudian selanjutnya yaitu ada cerebellum atau otak kecil. Otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang kepala, dekat dengan ujung leher bagian atas. Cerebellum mengontrol banyak fungsi otomatis otak, di antaranya yaitu mengatur sikap atau posisi tubuh, mengkontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Otak kecil juga menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari seperti gerakan mengendarai mobil, gerakan tangan saat menulis, gerakan mengunci pintu, dan gerakan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada brainstem atau batang otak. Batang otak atau brainstem berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia termasuk pernapasan, denyut nadi, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan,
dan merupakan sumber insting dasar manusia, yaitu fight or flight, lawan atau lari, saat datangnya bahaya. Batang otak dijumpai juga pada hewan seperti kadal dan buaya. Oleh karena itu, batang otak sering disebut sebagai otak reptil. Otak reptil primitif. Batang otak terdiri dari 3 bagian, yaitu otak tengah adalah bagian teratas dari batang otak yang menghubungkan otak besar dan otak kecil. Otak tengah itu sendiri berfungsi dalam hal mengontrol respon penglihatan, gerakan mata, pembesaran pupil mata, mengatur gerakan tubuh, dan pendengaran. Kemudian yang kedua ada medula oblongata, adalah titik awal saraf tulang belakang dari sebelah kiri badan menuju bagian kanan badan, dan begitu juga sebaliknya. Medula itu sendiri fungsinya mengontrol fungsi otomatis otak seperti detak jantung, sirkulasi darah, pernafasan, dan pencernaan. Yang ketiga ada pons, merupakan stasiun pemancar yang mengirimkan data ke pusat otak bersama dengan formasi retikular. Pons yang menentukan apakah kita terjaga atau tertidur. Kemudian yang terakhir yaitu ada limbic system atau sistem limbik. Sistem limbik terletak di bagian tengah otak, membungkus batang otak ibarat kerah baju. Limbik berasal dari bahasa Latin yang berarti kerah. Bagian otak ini sama dimiliki juga oleh hewan mamalia sehingga sering disebut dengan otak mamalia. Komponen limbik antara lain yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, hipokampus, dan korteks limbik. Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostasis, rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme, dan juga memori jangka panjang. Bagian terpenting dari limbik sistem adalah hipotalamus, yang salah satu fungsinya adalah bagian memutuskan mana yang perlu mendapat perhatian dan mana yang tidak perlu. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan otak dan bahasa. Sebelum saya membahas tentang hubungan otak dan bahasa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bahasa. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa adalah suatu sistem simbolisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat. Bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Pendapat bahasa menurut Brown adalah seperangkat simbol atau vokal maupun visual yang sistematis, manasuka, mengonvensionalkan makna kata yang dirujuk dan dipakai untuk berkomunikasi oleh manusia dalam sebuah komunitas atau budaya wicara dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah suatu sistem lambang atau simbol yang sistematis yang digunakan oleh suatu komunitas bahasa dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama untuk berkomunikasi. Kemudian selanjutnya adalah hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Setelah pengertian bahasa yang sudah saya jelaskan barusan, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan otak dan bahasa. Otak terdiri dari 2 belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Bagian manakah yang lebih berhubungan dengan bahasa? Berikut adalah penjelasannya. Ada pandangan yang menyatakan bahwa kebahasaan adalah tanggung jawab dari hemisfer kiri. Berikut akan saya jelaskan beberapa pendapat dari beberapa penelitian tentang hal tersebut. Ada pandangan yang menyatakan bahwa kebahasaan tersebut adalah tanggung jawab hemisfer kiri, tidak sepenuhnya salah. Yang pertama ada penelitian wadah yang memasukkan cairan ke kedua hemisfer menunjukkan bahwa bila hemisfer kiri yang ditidurkan, maka terjadilah gangguan wicara. Tes yang dinamakan dichotic listening test yang dilakukan oleh Kimura juga menunjukkan hasil yang sama. Kimura memberikan input, katakanlah kata da pada telinga kiri dan kata ba pada telinga kanan secara simultan. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa input yang masuk lewat telinga kanan lebih akurat daripada yang lewat telinga kiri. Selain itu, ada nama operasi yang dinamakan hemisferektomi. Operasi ini satu hemisfer diambil dalam rangka mencegah epilepsi. Terbukti juga bahwa bila hemisfer kiri yang diambil, maka kemampuan berbahasa orang itu menurun drastis. Sebaliknya, bila yang diambil hemisfer kanan, orang tersebut masih dapat berbahasa, meskipun tidak sempurna. Namun, selain dari penelitian tersebut, ada penelitian yang menyatakan bahwa penelitian di atas tidak sepenuhnya benar. Seperti yang dikatakan sebelumnya,
Anak sebelum usia 12 tahun belum terjadi laterilisasi. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus anak di bawah usia belasan tahun yang cedera. Anak yang cedera hemisfer kirinya dapat memperoleh bahasa seperti anak yang normal. Hal ini menunjukkan bahwa hemisfer kanan pun mampu untuk melakukan fungsi bahasa. Ada beberapa ketidakmampuan manusia untuk berbahasa karena kerusakan organ otak. Ketidakmampuan berbahasa disebut sebagai patologi bahasa. Ada 3 masalah utama dalam patologi bahasa, yaitu disleksia, afasia, dan bahasa orang tunarungu. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang landasan neurologis bahasa. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan terima kasih.